Hal pertama yang dilakukan wanita yang terlahir kembali adalah mengikat putri yang paling disayanginya. Kemudian, dia melepas kaus kaki baunya dan menyumpal mulut putrinya tanpa berkata apa-apa. Dia mengambil kemoceng dan memukuli putrinya dengan kejam. Ternyata di kehidupan sebelumnya, wanita itu menderita kanker di usia senja sebelum meninggal. Dia menyerahkan seluruh hartanya kepada putri kesayangannya, namun, begitu putrinya menerima harta itu, dia langsung berubah sikap. Dia mendorong wanita itu hingga jatuh dan berhenti berpura-pura menjadi anak berbakti selama 30 tahun. Dia langsung mengaku kepada wanita itu bahwa sebenarnya dia bukanlah putri kandungnya. Putrinya yang asli sebenarnya sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Dianiaya oleh preman yang dia panggil. Kedua putra dan menantunya juga. Seluruh keluarga diasingkan ke barat laut dan tewas secara tragis karena ulahnya. Baru pada saat itulah wanita itu menyesal penuh dengan kebencian. Dia mengambil sebuah belati dan mati bersama dengan anak angkatnya yang tidak tahu berterima kasih itu ketika wanita itu membuka matanya lagi. Dia kembali ke 30 tahun yang lalu. Saat ini, anak angkatnya sedang berdiri di samping tempat tidur. Merengek ingin belajar di luar negeri. Mendengar itu, wanita tersebut secara naluriah menamparnya. Kekuatan ini bukan kekuatan diriku yang berusia 70 tahun. Melihat kalender di dinding, barulah wanita itu sadar. Dia telah kembali ke setengah bulan sebelum seluruh keluarganya diasingkan. Ibu, aku hanya ingin belajar di luar negeri. Kenapa ibu memukulku? Dia tidak tahu bahwa wanita yang telah hidup kembali ini sudah mengetahui siasatnya. Tanpa berkata apa-apa, dia menamparnya lagi dengan keras karena anak angkatnya begitu ingin pergi ke luar negeri untuk melaporkannya dan menyebabkan kematian seluruh keluarga. Maka wanita itu mengambil tali rami dan dengan cepat mengikatnya. Lalu dia mengambil kemoceng dari atas lemari dan memukulinya saat itu. Putra keduanya masuk. Lihat kejadian itu, dia langsung berlari untuk melindungi adiknya. Wanita itu menatap putra bungsunya. Dia teringat di kehidupan sebelumnya. Putra bungsunya rela menahan lapar demi memberikan makanan untuknya saat di pengasingan. Pada tahun kedua, dia mati kelaparan di barat laut. Kamu memukulnya begitu keras. Apa kamu tega? Apakah adik benar-benar putri kandung ibu? Aku bukan putri kandung Yu Mingxiang. Aku adalah nona muda palsu yang bertransmigrasi ke dalam buku si anak pembawa sial yang tak tahu diuntung ini. Siapa yang mau sayang silakan saja. Aku, seorang ibu kandung yang terlahir kembali, tidak mungkin kalah dari seorang putri palsu yang bertransmigrasi. Di kehidupan ini, aku akan memastikan kejahatanmu mendapat balasan setimpal agar putra bungsunya tidak tertipu oleh anak angkat di hadapannya. Wanita itu langsung mengusir putra bungsunya keluar. Kemudian, dia segera mengunci anak angkatnya di dalam kamar. Dia berpikir, bisnis putra sulungnya di luar negeri. Cepat atau lambat akan diawasi pengasingan. Tidak mungkin dihindari menantu tertuanya sedang hamil dan tidak akan tahan menderita. Aku harus mengirim mereka sekeluarga ke luar negeri saat ini. Wanita itu memusatkan perhatiannya pada gelang yang memerah di tangannya. Detik berikutnya, dia ditarik oleh cahaya merah ke sebuah ruang misterius. Lihat mata air spiritual yang bergelembung di hadapannya. Wanita itu mendekat dan meminumnya seteguk. Setelah meminumnya, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi segar dan bersemangat. Dengan adanya ruang mata air spiritual ini, setelah memiliki ruang misterius, wanita itu langsung menjadi lebih percaya diri. Kemudian, dia membawa kartu keluarga ke lembaga penelitian putra sulungnya, menyuruh mereka segera mendaftar untuk belajar di luar negeri. Setelah mengatur urusan keluarga putra sulungnya, dia tentu harus memikirkan masalah pangan untuk kehidupan di desa nanti. Kemudian dia pergi ke toko kebutuhan pertanian untuk menimbun persediaan. Aku mau 8.000 kati beras, 6.000 kati tepung terigu, 200 kati gula, 200 kati garam, berbagai bahan makanan dan bumbu. Semua kebutuhan sandang, pangan, papan disiapkan untuk porsi 4 orang selama 3 tahun. Lebih baik berlebih daripada kurang. Setelah menyelesaikan semua ini, wanita itu terkejut saat menemukan bahwa ruang misterius ini ternyata juga bisa menyimpan makhluk hidup dengan fungsi ini. Bukankah saat di desa nanti dia bisa hidup seperti seorang ratu? Tapi saat dia bersiap untuk membawa putra bungsunya ke desa, keluarga putra sulungnya tiba-tiba datang ke rumah. Mereka mengatakan bahwa karena masalah latar belakang keluarga menantunya, pendaftaran mereka terhambat. Kalau begitu, wanita itu mengajak seluruh keluarganya untuk pergi ke desa bersama. Karena sudah begini, ibu akan berterus terang pada kalian. Keluarga kita sedang diawasi. Mungkin dalam beberapa hari lagi kita akan diasingkan. Apa? Tenang saja. Ada ibu di sini. Ibu pasti bisa melindungi kalian. Di kehidupan sebelumnya, ibu tidak bisa melindungi anak-anak ibu. Karena kejadiannya terlalu mendadak. Tapi di kehidupan ini, waktunya cukup. Ibu, ini sungguh bukan lelucon. Orang-orang itu kalau datang ke rumah seperti perampok yang menjarah. Sangat menakutkan. Aku tahu. Tenang saja. Ibu sudah menyiapkan segalanya. Ibu, apa rencana ibu? Bukannya Bibi Zhao kalian bekerja di tempat pendaftaran? Besok ibu akan menemuinya. Diasingkan itu tidak mungkin selama kita pergi ke desa dengan cukup cepat. Tidak akan ada yang bisa mengasingkan kita.